Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Anissa Sarah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4 menggunakan tafsir tahlili untuk memenuhi ujian tengah semester saya. Baik, langsung saja kita ke pendahuluan. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam yang mencakup akidah, ibadah, dan akhlak. Jadi seperti yang kita ketahui, Al-Quran adalah pedoman dari hidup manusia. Di dalam Al-Quran itu tidak hanya tentang menjelaskan tentang ibadah, tetapi juga tentang cara bagaimana hubungan antara makhluk dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar tentang cara kehidupan yang baik dan benar. Semua di dalam Al-Quran ada. Untuk memahami kandungannya digunakan metode tafsir tahlili, yaitu menafsirkan ayat secara rinci sesuai urutan mushaf. Nah, jadi agar kita tidak hanya membaca Al-Quran ini, tetapi juga kita mengerti maknanya, ada yang namanya metode tafsir tahlili. Ini itu metode yang membahas ayat-ayat Al-Quran secara rinci, pelan-pelan, dan membahas ayatnya secara satu persatu, dengan cara satu persatu. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Walaupun ayatnya pendek, tetapi di dalam Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4 ini mempunyai makna yang sangat mendalam. Itu terutama tentang tauhid dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu ayat dari Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Ini adalah Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Kalau dilihat sekilas, mungkin ayatnya sangat pendek, cuma terdiri dengan beberapa kalimat. Tetapi sebenarnya ayat ini tuh isinya inti dari keimanan kita, yaitu tentang siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun pendek, ini sangat penting untuk dipahami. Selanjutnya yaitu mufradat lughawi. Di bagian sini aku akan menjelaskan dari kata per kata agar lebih mudah dipahami. Yang pertama adalah kata dari kul, katakanlah. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Terus selanjutnya ahad, yang Maha Esa. Itu berarti Allah itu satu, tidak ada yang sama, tidak ada yang menyerupai Allah, tidak ada yang menyamakan Allah. Jadi Allah itu satu. Kita sebagai manusia tidak bisa menganggap diri kita Allah, karena memang di dalam Al-Quran Allah yaitu ahad, Allah satu yang Maha Esa. Selanjutnya as-samad, itu artinya tempat bergantung. Maksudnya semua makhluk di seluruh muka bumi ini, baik manusia, hewan, seluruh makhluk yang hidup di dunia ini, itu semua bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yulad, diperanakan. Nah, di sini dijelaskan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi Allah tidak mempunyai anak dan tidak memiliki anak. Selanjutnya yaitu kufuan, setara atau sebanding. Tidak ada yang sebanding atau setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari kata-kata ini kita sudah mulai terbayang nih, kalau ayat ini menceritakan atau menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oke, masuk ke i'rab. Di ayat ini banyak memakai pola mubtada dan khabar atau bisa dibilang kalimat sederhana. Contohnya, kul huwallahu ahad. Kul itu fi'il amr, kata perintah. Huwa mubtada. Allah penjelasan badal. Ahad khabar. Jadi Allah itu sesuatu yang dibahas di sini dan ahad itu adalah penjelasannya. Terus selanjutnya Allahus Somad itu juga sama. Allah sebagai sesuatu yang dijelaskan dan Somad sebagai penjelasannya. Jadi i'rab di Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 ini itu lebih kepada penegasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke balaghah. Kalau dari balaghah, dari segi balaghah atau keindahan bahasa, ayat ini tuh sangat unik karena ayat ini pendek tetapi maknanya sangat kuat. Karena contohnya di kata ahad. Ahad menunjukkan keesaan Allah secara mutlak, yaitu Allah itu cuma satu dan satu-satunya, tidak ada tandingannya, dan benar-benar menunjukkan secara mutlak bahwa Allah itu hanya satu. Terus kalimatnya singkat, maknanya kuat dan tegas. Jadi walaupun kalimatnya sangat singkat, tetapi maknanya itu yang terkandung di dalamnya sangat kuat dan tegas. Jadi walaupun penyusunannya simple, tetapi langsung ke intinya. Jadi ayat ini tuh sederhana, tetapi maknanya sangat luas atau maknanya sangat dalam. Pengulangan lafaz Allah itu penegasan tauhid. Jadi penegasan bahwa sifat-sifat Allah di dalam penegasan tentang sifat-sifat Allah di dalam Quran surah Al-Ikhlas itu sangat kuat dan tegas. Jadi dia memiliki makna-makna yang mendalam. Sehingga walaupun pendek tetapi dia sangat unik. Selanjutnya munasabat Quran surah Al-Ikhlas. Quran surah Al-Ikhlas memiliki hubungan dengan surah sebelumnya, yaitu Al-Lahab. Al-Lahab sendiri menjelaskan tentang penolakan terhadap kebenaran, dan Al-Ikhlas menegaskan tentang keesaan. Kalau dilihat dari hubungan surat lain, Quran surat ini sangat nyambung dengan Quran surat sebelumnya, yaitu Al-Lahab, karena Al-Lahab ini menceritakan tentang orang-orang yang menolak kebenaran. Nah, sedangkan di surat Al-Ikhlas ini Allah tuh menjelaskan kebenaran itu sendiri, yaitu tentang siapa Allah, sifat-sifat Allah. Jadi kayak dari penolakan dan dijelaskan tentang kebenarannya. Nah, selanjutnya tentang asbabun nuzul dari Quran surah Al-Ikhlas ini. Jadi asbab kenapa sih Quran surah Al-Ikhlas ini diturunkan, alasan dibalik diturunkannya Quran surah Al-Ikhlas ini. Sebab turunnya adalah ketika orang Quraisy bertanya tentang Tuhan. Jadi orang-orang Quraisy ini sangat penasaran dan mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana sih bentuk Tuhan itu, apa sih Tuhan itu, dan seperti apa Tuhan itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab dengan diturunkannya Quran surah Al-Ikhlas ini. Jadi Allah itu satu, Maha Esa, tidak mempunyai anak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada yang setara atau sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala ini. Itulah makna atau isi di dalam Quran surah Al-Ikhlas dan asbab diturunkannya Quran surah Al-Ikhlas ini untuk menjawab rasa penasaran dari orang-orang atau kaum Quraisy. Selanjutnya tafsir dari Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Ayat pertama, Allah Maha Esa, tidak ada sekutu. Jadi di sini mutlak bahwa Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Ayat kedua, Allah tempat semua makhluk bergantung. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa kita semua atau kita seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita hidup, bernafas, semuanya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah yang mengatur itu dan Allah yang memberikan izin, Allah yang memberikan izin. Contohnya seperti kita hidup di dunia ini, kita masih bernafas, kita masih bisa makan, kita masih bisa melakukan sesuatu, itu semua kita bergantung atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua makhluk yang ada di bumi ini semuanya bergantung tentang kehidupannya, bergantung tentang rezekinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ketiga, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi Allah tidak mempunyai anak dan bukan anak dari siapapun. Allah tidak memiliki ibu, tidak memiliki ayah, dan tidak memiliki anak. Ayat keempat, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada makhluk satupun di muka bumi ini yang bisa setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sendiri yang ada di dalam bumi maupun di langit ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa ada yang setara sedangkan kita saja ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Ibnu Katsir, ini adalah bentuk tauhid yang paling murni. Jadi ayat ini benar-benar menjelaskan tentang siapa Allah secara jelas dan tegas, mutlak. Tidak ada yang bisa memberikan pencelaan atau tidak ada yang bisa memberikan argumen. Karena di dalam ayat ini dijelaskan secara jelas, mutlak, dan tegas. Sifat-sifat Allah itu seperti apa. Selanjutnya yaitu analisis kontekstual modern. Dalam kehidupan modern, banyak manusia bergantung kepada harta, jabatan, atau manusia lainnya. Seperti yang pernah dijelaskan oleh Ustadz Mukhrij. Waktu itu Ustadz Mukhrij menjelaskan bahwa siapakah yang bisa menghidupkan padi sampai dia bisa dipanen. Apakah petani itu sendiri ataukah pupuknya? Jadi kita bisa melihat bahwa petani pun walaupun ia mengetahui bagaimana cara menanam padi dengan benar, bagaimana padi itu bisa tumbuh, diberi obat apa, tetapi tetap saja semua hasil atau semua usaha yang dia lakukan bergantung hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan padi itu tumbuh secara subur, tidak mengizinkan padi itu tumbuh sampai bisa dipanen, maka tidak akan bisa dipanen. Entah nanti akan ada kebanjiran atau dia tidak tumbuh dengan baik, tanamannya dimakan oleh ulat atau sebagainya. Di dalam Quran surah Al-Ikhlas ini kita dapat belajar bahwa semua apa yang terjadi di muka bumi ini semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi kun fayakun. Jika Allah mengatakan jadi, maka terjadilah. Tetapi kalau tidak, maka tidak akan terjadi. Jadi di dalam Quran surah Al-Ikhlas ini kita diajarkan bahwa tidak ada yang bisa membantu kita selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita memiliki uang yang sangat banyak, walaupun kita memiliki jabatan yang sangat tinggi, atau kita memiliki teman yang sangat baik, semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi. Jadi dari seluruh pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa Quran surah Al-Ikhlas ini menjelaskan tentang tauhid secara jelas dan sederhana. Allah itu satu, tidak mempunyai sekutu, tidak memiliki anak, dan tidak ada yang bisa disamakan dengannya. Ayat ini sangat penting karena menjadi dasar utama dalam keimanan kita sebagai seorang muslim. Jadi kalau misalnya kita memahami ayat ini, sebenarnya kita sudah memahami konsep dasar tentang siapa sih Allah itu. Selain itu, ayat ini juga mengingatkan kita tentang kehidupan kita sekarang. Di zaman sekarang, banyak orang yang bergantung pada hal-hal dunia. Seperti yang saya jelaskan tadi, orang-orang bergantung kepada uang, jabatan, ataupun manusia lain.
Padahal semua itu terbatas teman-teman dan bisa hilang kapan saja. Jabatan bisa Allah ambil, uang bisa Allah ambil, dan manusia lain bisa Allah ambil. Jadi Allah itu satu-satunya yang tidak terbatas dan bisa selalu kita andalkan dalam kondisi kita baik atau dalam kondisi kita yang paling buruk. Allah selalu menjadi satu-satunya hal yang dapat kita andalkan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.